Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua tetap baik-baik aja, tetap sehat, dan tetap bahagia. Oh iya, zaman sekarang ini teman-teman jangan pernah lupain protokol kesehatannya ya, agar kita semua bisa mencegah penularan virus ini dan menghentikan rantai penyebaran virus COVID-19. Oke, kalau kayak gitu, ayo kita lanjut. Check it out. Eits, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kalau kita kenalan terlebih dahulu nih guys. Oke, aku pertama. Kenalin, nama aku Uli Laila Rahardi atau biasa dipanggil Uli. Aku akan menemani teman-teman untuk membahas tentang data dan informasi di awal dan di akhir video. Nah, yang kedua ada Anissa, biasa juga dipanggil Nisa. Nisa akan mengajak teman-teman untuk mengulik dan mencari tahu tentang data. Nah, jadi teman-teman akan mempelajari banyak banget tentang data bersama Nisa. Dan yang terakhir ada Yunda Rasta Andini atau biasa dipanggil Yunda. Nah, bersama Yunda, teman-teman akan membahas seputar informasi. Jadi teman-teman akan bahas ciri informasi, kemudian informasi menurut para ahli, dan lain segala macam. Kalau kayak gitu, mari kita lanjut. Pasti teman-teman semua udah gak asing lagi sama yang namanya data dan informasi. Tapi teman-teman tahu gak sih sebenarnya data itu apa dan informasi itu apa? Mungkin selama ini yang kita ketahui data hanyalah kumpulan-kumpulan angka, sedangkan informasi hanyalah berita-berita tentang sesuatu. Tapi itu semua ada penjelasannya lebih lanjut loh guys. Jadi data sebenarnya adalah kumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil informasi maupun pengamatan yang merupakan lambang, angka ataupun sifat. Nah, data ini biasanya disimpan dan dapat digunakan sewaktu-waktu oleh penggunanya. Nah, ada juga informasi. Kalau informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi bisa dipahami dengan baik oleh seseorang jika sistem informasi tersebut tertata dengan baik, tidak acak atau abstrak. Informasi juga bisa diperoleh dari data sehingga biasanya disebut sebagai informasi yang nyata. Oke, jadi kira-kira teman-teman udah tahu belum nih apa itu data dan apa informasi? Kalau belum, teman-teman gak perlu khawatir karena ini akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman Uli yang lain. Tapi sebelum itu, Uli pengen kasih tahu teman-teman sesuatu yang menarik. Teman-teman tahu gak sih kalau ayam ternyata merupakan keturunan dinosaurus? Ayam keturunan dinosaurus. Bener gak sih? Ada data yang mengatakan bahwa sebagian DNA Tyrannosaurus Rex atau T-Rex ternyata ada di ayam. Sehingga unggas yang sering kita makan itu termasuk keturunan dinosaurus. Protein kolagen ditemukan tersembunyi dalam tulang kaki fosil T-Rex menurut dua penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Science edisi 13 April 2007 yang dikutip oleh Life Science. Bener gak ya kira-kira kalau ayam merupakan keturunan dinosaurus? Kalau kayak gitu, mari kita lanjutkan pembahasannya oleh teman-teman yang lain. Let's go! Halo, perkenalkan nama saya Anissa. Saya akan menjelaskan tentang data. Yang pertama, apa itu data? Pertama, pengertian data. Apa itu data? Secara umum, data berarti sebagai sebuah fakta mentah, baik berupa kumpulan angka, kumpulan kata-kata, maupun simbol, dan sebagainya, yang didapat dari hasil observasi atau referensi sumber yang dapat diolah menjadi bentuk lain. Jadi, data bisa dikatakan masih belum memberi manfaat apa-apa bagi manusia. Hal ini dikarenakan data masih berupa fakta mentah dan belum diolah. Agar data bisa dimanfaatkan, maka data harus diolah dan diproses menjadi informasi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis data dan sifat-sifat data. Jenis-jenis data. Pertama, data. Data adalah data yang bersifat umum. Dapat diterima oleh semua orang, baik orang tua maupun anak-anak. Kedua, data yang bersifat spesifik. Data yang spesifik adalah data yang
Yang pertama, jenis-jenis data. Berdasarkan jenisnya, data dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Merupakan data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik proses, keadaan, peristiwa, kejadian, dan lainnya yang dinyatakan ke dalam bentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Singkatnya, data kualitatif adalah sebuah data yang bentuknya bukan merupakan angka-angka. Contohnya, data yang menunjukkan warna-warna mata manusia, data yang menunjukkan status-status sosial ekonomi yang ada di suatu. Yang kedua, data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka sebagai hasil pengukuran ataupun hasil observasi. Contohnya, data yang menunjukkan usia rata-rata orang yang menganggur dan data yang menunjukkan jumlah penduduk dalam suatu kota. Kemudian, kita akan bahas tentang sifat-sifat data. Data memiliki beberapa sifat yang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu sifat dikotomi, diskrit, dan kontinum. Yang pertama, apa itu sifat data dikotomi? Data dikotomi merupakan data yang bersifat pilah satu sama lain, misalnya suku, agama, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, data diskrit. Data diskrit merupakan data yang proses pengumpulan datanya dijalankan dengan cara menghitung atau membilang, seperti jumlah anak, jumlah penduduk, dan jumlah kematian, dan sebagainya. Yang ketiga, data kontinum. Data kontinum merupakan data yang pengumpulan datanya didapatkan dengan cara mengukur dengan alat ukur yang memakai skala tertentu, seperti misalnya suhu, berat, bakat, kecerdasan, dan lainnya. Sumber-sumber data. Data berdasarkan pada sumbernya bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Yang pertama, data internal. Data internal merupakan data yang pengumpulannya didapatkan dari lembaga atau organisasi di mana penelitian dilaksanakan. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal merupakan data yang didapatkan dari lembaga atau organisasi lain di mana penelitian dilakukan. Kemudian, cara pengumpulan data. Berdasarkan cara pengumpulannya, data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Apa itu data primer? Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua dan data yang digunakan atau diterbitkan oleh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yunda Rasta Andini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu informasi. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi bisa dipahami dengan baik oleh seseorang jika sistem informasi tersebut tertata dengan baik, tidak acak atau abstrak. Informasi juga bisa diperoleh dari data, sehingga bisa disebut sebagai informasi yang nyata. Kesimpulannya adalah informasi merupakan kumpulan data yang sudah diolah sedemikian rupa, sehingga sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi dan nantinya dapat memberi manfaat serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data atau bahan nyata lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan kajian analisis untuk mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan. Yang kedua, Gordon B. Davis.
Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah sebuah data yang telah diolah. Pengolahan tersebut dilakukan supaya data itu menjadi bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi penerimanya, baik untuk pengambilan keputusan di masa ini atau di masa yang akan datang. Yang ketiga, Kusrini. Menurut Kusrini, informasi yakni adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi orang yang menggunakannya, yang mana hasil dari pengolahan data tersebut memiliki manfaat dalam mengambil sebuah keputusan atau manfaat untuk mendukung sumber informasi. Yang keempat, Joner Hasugian. Menurut Joner Hasugian, informasi merupakan sebuah konsep yang sifatnya universal dan dalam jumlah muatan yang besar. Konsep ini mencangkup banyak hal dalam masing-masing ruang lingkup yang berkaitan. Ciri-ciri informasi yaitu: pertama, dapat dipahami, berarti informasi yang didapat harus sesuai dengan pemahaman penggunanya. Yang kedua, tepat waktu, berarti informasi yang diberikan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan tidak tertunda. Ketiga, relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Keempat, akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kelima, konsisten, informasi yang diperoleh tidak berubah-ubah. Keenam, lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap, karena apabila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian, nantinya akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. 7. Baru, informasi harus benar-benar baru bagi si penerima. 8. Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Ke-9, penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. Ke-10, kebenaran, sumber informasi harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Fungsi informasi. Yang pertama, menambah pengetahuan. Informasi dapat membuat seseorang jadi mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak ia ketahui. Yang kedua, mengurangi informasi yang tidak pasti. Informasi dapat membantu kita untuk mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi. Contohnya, seperti informasi tentang perekrutan CPNS pada bulan Agustus. Informasi ini sangat membantu para pelamar kerja sebab mereka jadi tahu kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan serta mengajukan surat lamaran CPNS. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan. Karena informasi dapat memberikan prediksi tentang apa yang akan terjadi, hal ini akan membantu kita dalam mengantisipasi resiko dan bahaya tertentu. Contohnya, di televisi menampilkan informasi tentang potensi terjadinya tornado. Para korban yang mengetahui informasi tersebut bisa segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yang keempat, memberi standar tertentu. Informasi juga berguna untuk memberi standar atau acuan tertentu, sehingga keputusan yang diambil dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contohnya, seperti informasi tentang syarat pengajuan calon kepala negara atau presiden. Hal ini akan membantu dalam proses pemilihan kepala negara agar sesuai dengan standar serta tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Contoh informasi. Telah terjadi kecelakaan motor di Jalan Padi tadi malam pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Korban jiwa sebanyak 3 orang, 1 diantaranya meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka berat. Wah, ternyata data dan informasi adalah 2 hal yang benar-benar berbeda nih guys. Berdasarkan video-video yang udah teman-teman udah jelasin juga, ternyata data dan informasi punya hal yang berbeda, yaitu data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa
atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan di informasi adalah data yang telah diproses dengan menggunakan beragam teknik tertentu, dan hasil pengolahan dari data tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu adalah salah satu perbedaan dari data dan informasi. Wah, ternyata penjelasan dari data dan informasi itu benar-benar luas banget ya guys. Berarti ini juga menjadi salah satu ilmu baru untuk kita tentang data dan informasi. Berarti ini menjadi pelajaran baru nih guys untuk kita, bahwa data dan informasi adalah dua hal yang berbeda dan penjelasannya juga benar-benar luas banget. Sehingga kita perlu memahami secara detail dan benar-benar paham tentang apa itu data dan apa itu informasi. Oke guys, sekian dulu penjelasan Uli dan teman-teman mengenai data dan informasi. Semoga apa yang telah Uli dan teman-teman sampaikan dan jelaskan dapat teman-teman semua pahami dan menjadi sebuah pembelajaran yang baru untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.